Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lapo Cabia dimanapun berada. Kita jumpa lagi di Filosofi LC. Sahabat Lapo Cabia, Anda pasti tahu dan pernah bermain permainan ular tangga, bukan? Salah satu mainan ikonik ini berisi 100 kotak dengan gambar ular dan tangga. Ternyata ular tangga ini termasuk permainan yang langka karena sudah dikenal pada awal kedua sebelum Masehi. Awalnya permainan yang berasal dari India ini dikenal dengan nama Mokshapat atau Moksha Patamu. Tentu saja ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Terdapat beberapa perbedaan antara versi orisinal dan modern pada ular tangga. Dalam versi orisinal, jumlah kotak hanya 72, sementara di versi modern, jumlahnya mencapai 100 kotak. Selain itu, dalam versi orisinal, jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan. Sahabat Lapo Cabia, setiap kotak di permainan ular tangga memiliki makna tersendiri. Dalam permainan asli, kotak ini bermakna kebaikan. Umpamanya, iman di kotak 12, keandalan 51, kedermawanan di kotak 57, dan pengetahuan di kotak 76. Sementara kejahatan diwakili oleh ketidaktaatan di kotak 41, kesombongan 44, berbohong 58, kemarahan 84, dan keangkuhan di kotak 95. Konsep permainannya adalah pemain harus mencapai titik finish lebih dulu dari lawannya. Pemain bisa memulai dengan menggulirkan dadu, lalu melangkah sejumlah angka yang tertera di dadu. Ada aturan umum cara bermain ular tangga, yaitu tujuan permainan adalah menjadi pemain pertama yang mencapai kotak terakhir, melangkah dari start menuju finish dengan menaiki tangga dan menghindari ular. Pemain yang mendapatkan angka lembaran dadu terbesar adalah pemain yang melangkah pertama. Pemain mulai melangkahkan pion setelah mendapatkan angka dadu 1. Ada juga yang setelah mendapatkan angka dadu 6. Langkahkan pion sebanyak angka yang ada pada dadu. Jika pion berhenti di kotak yang menunjukkan bagian bawah tangga, naiklah. Jika pion berhenti di kotak yang bergambar ular, turunlah. Jika mendapatkan angka dadu 6, pemain mendapat giliran tambahan. Jika pion sampai di kotak terakhir atau ke 100, maka itulah pemenangnya. Sahabat Lapo Cabia, tangga menggambarkan bahwa kebaikan akan menuntun kita untuk menaiki jalan menuju kemenangan, sementara ular sebagai sifat buruk akan membawa kita kembali pada permulaan. Jumlah ular biasanya lebih banyak dari jumlah tangga. Ini menunjukkan bahwa jalan menuju kebajikan akan lebih sulit dibandingkan jalan menuju dosa. Siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Ini sesuai dengan konsep karma, yaitu perbuatan selama hidup akan menyebabkan siklus sebab dan akibat. Kebaikan yang diwakilkan dengan tangga yang berarti naik menuju kebahagiaan sejati yang terbebas dari ikatan duniawi. Sementara keburukan yang diwakilkan ular akan membawa manusia pada kemalangan yang tanpa henti. Dalam permainan ular tangga,
Jika pion berhenti pada kotak bergambar ular, maka pion itu akan turun ke kotak di bawahnya. Jika kemudian melangkah dan ternyata berhenti pada kotak bergambar ular lagi, maka pion akan turun lagi. Begitu seterusnya, seperti siklus kelahiran kembali yang berulang. Satu-satunya cara agar terlepas dari kemalangan adalah dengan mencapai tujuan hidup. Dalam permainan papan ular tangga, ini berarti mencapai kotak akhir atau kotak ke-100. Sahabat Lapo Cabia, permainan ular tangga mengajarkan pemain untuk terus berintrospeksi pada jalan hidupnya sendiri dibandingkan bersaing dengan orang lain. Sahabat Elsie, jika kita lihat secara seksama, secara tidak langsung permainan ular tangga hampir sama dengan lika-liku perjalanan kehidupan manusia. Dalam permainan ular tangga terdapat dua komponen, yaitu tangga dan ular. Tangga diibaratkan dengan kemujuran atau keberuntungan seseorang, sedangkan ekor ularnya diibaratkan dengan masalah-masalah yang membentang, yang mau tidak mau, suka tidak suka, tetap harus dihadapi dan dijalani. Nah, ketika kita mendapatkan tangga, berarti Dewi Fortune sedang berpihak kepada kita. Kita sedang berada di atas dan berjaya. Ini adalah masa-masa emas bagi kita. Tapi ada satu pertanyaan yang harus dijawab. Pada momen seperti ini, apakah kita lantas angkuh, sombong, arogan, dan terlena oleh semuanya? Ingat, masih ada ekor ular yang menunggu. Jika kita mendapatkan ekor ular, berarti kita akan menjalani masa-masa sulit dalam hidup. Kita akan terjatuh. Lalu, apakah kita akan bertahan atau menyerah? Semuanya di tangan kita. Menyerah adalah keputusan yang akan diambil oleh orang-orang yang tidak percaya terhadap dirinya sendiri, yang meremehkan dirinya sendiri. Kalau kita tidak yakin terhadap diri kita sendiri, lantas bagaimana orang akan yakin terhadap kita? Ingat, hasil di ujung usaha. Jangan ukur seseorang dengan berapa kali ia jatuh. Ukurlah ia dengan berapa kali dia sanggup bangkit kembali. Pada dasarnya, berapa kali kita jatuh tak jadi masalah. Yang penting, kemampuan kita untuk bangkit kembali setiap kali kita jatuh. Permainan ular tangga juga bisa diibaratkan dengan pasang surut kehidupan manusia. Penggambaran tangga pada permainan ini dapat mewakili sebagai sifat baik seperti kemurahan hati, iman, dan kerendahan hati. Begitupun dengan ular yang menggambarkan tentang amarah dan ketidakbaikan. Dalam papan permainan ular tangga, gambar ular jauh lebih banyak dibandingkan gambar tangga. Hal ini tentunya memiliki maksud dan tujuan yang berarti dan mengandung pesan bagi kehidupan. Salah satunya sebagai pengingat bahwa jalan menuju kebaikan lebih sulit daripada jalan menuju kejahatan. Semoga bermanfaat. Demikianlah filosofi Elsie kali ini. Kita jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.